Selamat malam, Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Oke, tanpa menunggu lama lagi, sebelum memulai kelas pada malam hari ini, marilah kita awali sesi kita dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kembali lagi bersama saya, Nia, sebagai moderator di kelas Judicial Review ya, oleh pemateri kita, Ibu Gracia. Untuk Ibu Gracia, malam ini, apakah sudah siap, Ibu? Ya, selamat malam. Udah siap, Mbak. Ya, saya persilahkan waktu dan latarnya. Minta tolong ini ya, share screen lagi ya. Baik, Bu. Oke, ini udah bisa dimulai, Mbak Moderator. Bisa, Bu. Silahkan Oh, dimulai. Ya. oke. Selamat malam, Ibu Bapak semuanya, teman-teman mahasiswa di sini. Kemarin kita sudah sampai dasar-dasar judicial review, sudah ya teman-teman. Terus ngedraftnya bagaimana, berkas judicial review itu bagaimana, bentuk-bentuk judicial review di MK, dasar-dasar regulasinya semuanya udah tahu ya, ada di PPT. Nah, buat malam ini singkat aja, kita bakal berdiskusi lagi tentang kiat dan tips dalam menyusun permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Next slide. Untuk kiat dan tips ini ada beberapa dari saya, juga ada beberapa saya kutip dari teman-teman lawyer lainnya. Jadi nanti tolong disimak aja, dan kalau ada koreksi boleh disampaikan kepada saya. Tolong slide berikutnya. Oke, di sini eh, untuk hal-hal penting ini pada pemeriksaan pokok perkara ada beberapa di antaranya. Ini kemarin saya udah sampaikan juga di PowerPoint yang kedua, cuma hanya sekilas. Nah, di sini beberapa di antaranya itu terkait dengan beberapa kategori perkara yang tidak masuk pemeriksaan produk perkara, atau enggak, dalam kurung kita harus mendengarkan keterangan para pihak, yakni eh sebentar ya.
Oke, benar-benar benar. Jadi di sini maaf ya saya ulang ya. Jadi hal-hal penting pada pemeriksaan pokok perkara itu yang pertama pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Jadi terkadang itu penyebab gugurnya suatu permohonan itu kemarin seperti yang saya bilang itu karena legal standingnya yang lemah. Kemudian yang kedua, objek yang dimohonkan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dan juga yang ketiga, permohonan tersebut telah kehilangan objek sebelum masuk dalam agenda pemeriksaan pokok perkara. Nah, saya mengutip dari seorang lawyer yang bernama Victor Santoso bahwasannya ia menegaskan sebuah permohonan itu dapat dikatakan obscurable, kabur atau tidak jelas, yang kemarin seperti saya sampaikan apabila memenuhi beberapa indikator, yaitu adanya ketidaksesuaian antara dalil permohonan dalam posita dengan petitum, kemudian dalil yang terdapat dalam posita tidak ada dalam petitum ataupun sebaliknya, dan juga adanya permintaan pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak ada pilihan alternatif lainnya. Next slide. Oke. Untuk hal-hal yang perlu diketahui tentang judicial review ini atau PUU, yaitu ada pertama, siapa saja pihak atau subjek dalam perkara PUU seperti yang kemarin saya sampaikan. Kemudian apa yang menjadi objek pengujian. Dan yang ketiga, kapan daluarsa permohonan atau permintaan pengujian, dan juga apa yang menjadi parameter suatu pengujian tersebut. Next slide. Selanjutnya, oke. Nah, di sini kita bahas ya tadi mengenai poin pertama, yaitu para pihak dalam perkara PU atau enggak dalam judicial review. Nah, di sini bisa berupa pertama, itu baik itu bisa perorangan atau enggak kelompok masyarakat, kesatuan masyarakat hukum adat, itu semuanya bisa mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi dengan syarat harus memiliki kerugian konstitusional yang didalilkan. Nah, pihak yang dapat mengajukan permohonan atau pengujian di Mahkamah Konstitusi itu adalah bisa perorangan warga negara Indonesia maupun kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan kemarin ada salah satu penanya juga kepada saya. Nah, di sini kita bahas lebih dalam lagi mengenai legal standing-nya. Selain itu, perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang juga dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini fungsi Mahkamah Konstitusi itu kan sejatinya itu buat menjamin supaya undang-undang itu tidak keluar dari koridor konstitusi, sehingga memang hak konstitusional warga ini dapat terjaga dan konstitusi tersebut memang terkawal konstitusionalnya. Nah, sehingga pemohon dan atau termohon dapat juga didampingi oleh kuasa maupun menunjuk kuasa hukumnya. Sedangkan badan hukum publik atau private biasa didampingi oleh kuasa dan menunjuk kuasa hukumnya gitu. Di sini perlu teman-teman Bapak Ibu ketahui semuanya bahwasannya kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi itu tidak harus advokat, nah, sama seperti yang kemarin saya bilang. Namun, seorang advokat ini harus seseorang yang memegang kuasa hukum tersebut harus paham dengan hukum acara, khususnya ketika akan mengajukan permohonan pengujian untuk mewakili pemohonnya. Selain dapat menunjuk kuasa, pemohon atau termohon juga dapat dilakukan dengan pendampingan gitu. Kemudian untuk dapat menerangkan bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini atau judicial review ini harus memiliki tentunya kemarin saya sampaikan syarat kerugian konstitusional yang didalilkan. Jadi bagaimana teman-teman di sini pandai-pandailah untuk mendalilkan syarat kerugian konstitusional itu dalam posita yang teman-teman bentuk dalam berkas judicial review tersebut. Nah, kerugian konstitusional itu apa? Kita balik lagi ke dasarnya. Jadi kerugian konstitusional itu suatu hak dan atau kewenangan konstitusional yang memang diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang dianggap dirugikan karena berlakunya undang-undang tersebut, di mana undang-undang tersebut undang-undang yang kita uji di Mahkamah Konstitusi. Jadi setiap warga negara yang memiliki hak konstitusi yang merasa hak
haknya terlanggar atau enggak dengan catatan ada kerugian konstitusional yang dirasakan dalam dirinya karena berlakunya undang-undang tersebut, sidaknya bisa mengajukan judicial review itu dengan membentuk membentuk argumen-argumen hukumnya lah dengan baik di dalam berkas judicial review tersebut gitu. Pastinya tapi dengan penanganan yang wajar ya, jangan dilebih-lebihkan juga. Kita masukin data, pendapat ahli, komparisi dengan negara lain itu. Next slide. Oke. Untuk legal standing pemohon. Di sini legal standing pemohon itu seperti yang tadi saya sampaikan juga. Nah, selain perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat juga bisa sepanjang masyarakat adat itu masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Nah, pemohon dan atau termohon ini dapat didampingi oleh kuasa maupun penunjuk kuasa hukumnya. Untuk slide ini mungkin bisa next karena kurang lebih dengan yang tadi. Nah, ini eh sama sih dengan yang kemarin. Nah, kalau yang kemarin itu kan saya mencontohkan legal standing itu ada pada mahasiswa yang bernama Andi Randy yang mengajukan pemohon kan. Nah, kalau di sini kita pemohon awalnya pemohon kita ini bukan bukan seorang hakim, saya lupa pekerjaannya apa, tapi pada saat perbaikan permohonan ternyata karena kita menguji KUHP di sini, eh, karena kita menguji KUHP, kemudian saya sedikit lupa ingat mengenai tentang judicial review yang ini. Jadi pada saat pertengahan pemeriksaan persidangan itu, hakim malah meminta pemohonnya sebaiknya seorang seorang advokat. Jadi waktu itu kita mengganti advokat yaitu atas nama Abdul Hakim ini gitu. Jadi untuk legal standing kalau memang kurang kuat itu antara kita cabut cabut judicial review kita atau kita memang sesuaikan dengan saran dari hakim tersebut supaya memang kedepannya juga judicial review kita itu nggak berhenti di tengah jalan gitu. Makanya di sini kita pada saat itu mengganti pemohonnya gitu karena dengan pemohon ini juga legal standingnya lebih kuat karena pekerjaan ini seorang advokat gitu. Next, di sini sebentar ya teman-teman. Untuk legal standing pemohon dalam perkara ini sama seperti kemarin, kurang lebih ada pasal 51 ayat 1 tentang eh, tentang UU Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sorry, ini agak kecil sih. Ada yang menjelaskan tentang bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi yang kemarin saya bilang ke Bapak Ibu eh, di sini, bahwasannya di sini untuk oke, standing. Oke, ya. Jadi untuk nomor 1 sampai nomor 4 ini sama dengan yang kemarin, kita cuma copy paste saja dari yang kemarin. Nah, untuk poin A sampai E ini yang kita jabarkan berikutnya gitu. Next, boleh next saja, moderator. Aja ya. Oke, kita next aja ya biar cepet dan nggak sama juga penjelasan PowerPoint kemarin sama yang hari ini. Sebelumnya yang tabel. Sebelumnya yang tabel, moderator, operator.
Nah, di sini boleh tolong digedein sedikit. Nah, sama di sini untuk legal standing pemohonnya, eh kita di sini ya, nah kita di sini yang pertama adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi berdasarkan pada pasal 28, gede banget ya ini. Pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas, ya udah gini aja. Berhak oh, agak sedikit dikecilin lagi. Ya, iya, iya gini aja. Jadi kita berdasarkan pada 5 nih. Yang pertama pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Nah, pasal 28 H ayat 2 bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kemudian pasal 28A bahwa setiap orang berhak hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 G ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan seterusnya. Dan juga pasal 28 I ayat 1 bahwa tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Oke, boleh kita ke bawah. Nah, untuk boleh digeserin sedikit karena nah di sini agak dikecilin aja operator gak apa-apa. Nah, di sini untuk yang kedua, legal standing-nya bagaimana itu mengenai hak dan atau kewenangan konstitusi pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut. Di mana ini udah saya ringkas ya. Nah, di sini pada intinya saya bilang bahwa hak pemohon sebagaimana diatur di atas itu telah dijamin dalam undang-undang dan telah dirugikan dengan berlakunya pasal 340 KUHP yang tidak memberikan suatu pemaknaan yang jelas, lengkap, dan juga komprehensif. Selanjutnya, yang nomor 3 itu kerugian konstitusional yang dimaksud itu bersifat spesifik dan spesifik atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penanganan yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Nah, kalau di sini saya menjelaskan bahwasannya bahwa tidak diwajibkan pembuktian motif dalam perkara pidana pembunuhan berencana memungkinkan terdakwa dengan motif yang berbeda dijatuhi hukuman yang sama. Nah, hal tersebutlah yang telah melanggar hak terdakwa untuk membela diri dan diperlakukan secara adil di hadapan hukum yang sama. Kemudian yang keempat, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang dan atau perpu yang dimohonkan pengujiannya. Yang pertama ini berperan penting dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan guna memastikan terdakwa memperoleh hukum yang adil. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu dengan adanya norma quo ini pasal 340 KUHP dapat menjadikan pembuktian motif oleh jaksa menjadi opsional dan menyebabkan kebingungan bagi advokat yang menemani terdakwa dengan tindak pidana pembunuhan berencana dalam mempersiapkan pembelaan yang efektif. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat poin nomor 2 di tabel keempat ini menjadikan pembuktian motif oleh jaksa menjadi menjadi opsional dan menyebabkan kebingungan bagi advokat. Nah, oleh karenanya pada saat sidang pemeriksaan itu kita diminta diganti pemohonnya itu menjadi advokat karena pemohon sebelumnya itu nggak ada legal standing-nya nggak kuat, kerugian konstitusional apa yang dia rasakan nggak ada kan nggak ada karena memang di sini kita fokusnya pada advokat yang memang ingin melindungi kliennya. Nah, akhirnya waktu itu makanya kita ganti pemohonnya itu menjadi seorang advokat gitu. Dan yang kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pemohon, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Next. Oke. Untuk objek pengujian undang-undang, ada undang-undang sendiri, Perpu, contohnya ini kemarin eh, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, itu pada perkara nomor 40
garing PUU XXI garing 2023. Nah, ini juga di bawahnya juga ada Perpu juga. Dan objek lainnya yaitu proses pembentukan undang-undang atau uji formil. Jadi uji formil ini kemarin sempat pengujian formil undang-undang tentang kesehatan itu dengan perkara nomor 130 tahun 2023 dan juga pengujian formil pasal 169 huruf Q ini tentang undang-undang tentang pemilu. Dan yang terakhir kemarin dari lawyer yang saya kenal juga ada undang-undang cipta kerja, tapi kesemuanya itu eh, pengujian formilnya itu malah ditolak sama hakim. Jadi nanti teman-teman Bapak Ibu di sini bisa searching aja pengujian formil itu gimana bentuknya. Kurang lebih sih sama ya dengan uji material. Hanya positanya pasti berbeda sih. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri dan kenapa ditolak bisa juga lihat pertimbangan hakimnya di sana. Jadi setahu saya sih UU Ciptaker ada empat atau 5 perkara tahun lalu itu ditolak semua. Next. Nah, ini untuk daluarsa pengajuan permohonan PUU sama yang kemarin ada yang sempat nanyain ke saya ya. Saya lupa pertanyaannya, tapi intinya ini. Jadi untuk daluarsa pengajuan permohonan PUU atau judicial review ini untuk uji material itu sekarang nggak ada daluarsanya. Jadi undang-undang tersebut bisa aja diuji asal memang udah sah dan memang udah berlaku pada saat itu. Jadi tanpa adanya batas waktu dan tidak mengenal daluarsa. Sedangkan uji formil itu maksimal 45 hari sejak undang-undang tersebut diundangkan. Selanjutnya, oke. Untuk taktik ini saya sedikit nyontek ya dari Victor Santoso karena beliau memang udah ahlinya dalam melakukan judicial review. Jadi di sini strategi dan taktiknya itu dalam membuat permohonan selain memperhatikan hak konstitusional yang dicederai yang dapat dilihat pada tataran undang-undang, pembuatan permohonan juga perlu adanya strategi dan taktik agar permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, kata beliau. Nah, di antaranya yaitu teknik akselerasi curi start. Curi start ini misalnya ketika ada isu yang marak ada suatu isu yang marak itu langsung aja melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadinya tuh sebelumnya itu belum ada yang melakukan uji judicial review terhadap undang-undang tersebut. Jadi makin besar juga kemungkinan lolos dan juga eh, istilahnya masih hot-hotnya lah di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, maka pemohon bisa langsung curi start dengan menjadi pemohon pertama di Mahkamah Konstitusi. Next. Ayat 12. Ini pokok permohonan posita dalam perkara tadi yang saya ujikan tentang KUHP. Nah, di sini kita tulis dulu nih bahwa melalui pembuktian adanya motif dan pembunuhan berencana menjadi salah satu cara mewujudkan serta menjamin adanya kepastian hukum yang adil guna melindungi HAM yang dijamin dalam pasal 28A, 28G ayat 1, 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini salah satu tipsnya yaitu saya masukin kayak dari kemarin-kemarin itu teman-teman yang perhatikan pasti saya masukin adanya pendapat-pendapat ahli. Di sini juga saya masukin tentang pendapat ahli hukum pidana dari UI dan juga nah di sini pada nomor 2-nya pada kita sama-sama baca ya. Pada halaman 72 tambahan memori kasasi putusan nomor 49 2017, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso menyampaikan motif yang didakwakan tidak jelas dan tidak masuk akal. Jadi di sini eh, saya juga masukin salah satu contoh tentang bukan salah satu contoh, salah satu kasus yang memang ada kaitannya dengan apa yang saya ujikan. Nah, jadi saya masukin kasus, saya kutip memori kasasinya dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso yang menyebutkan bahwa sekalipun Jessica benar melakukan perbuatan pembunuhan berencana seperti yang di atas, maka harus ada alasan atau motif yang benar-benar kuat. Nah, ini yang saya bawakan karena eh,
apa yang saya mau uji itu KUHP dan terutama terkait dengan perlunya alasan atau motif yang perlu dibuktikan gitu. Ini yang mau saya uji, makanya saya kebetulan ada kasusnya, ada kasus yang sama, terus ada sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, saya kutip. Nah, ini yang menjadi salah satu argumen juga dalam posita saya. Next. Oke, ini untuk sedikit kiat dan tips dari saya. Ini saya rangkum. Nah, untuk kiat dan tips ini, eh, kalau misalnya kita tarik garis hukum kewenangan MK itu untuk melakukan judicial review atau constitutional review terhadap produk undang-undang itu, bisa kita simpulkan ya, Ibu Bapak di sini. Pertama itu bahwa oleh karena undang-undang itu memang merupakan sumber dasar gitu bagi pertimbangan lahirnya produk hukum hukum produk-produk hukum di bawahnya kan. Biasa kan dalam undang-undang ada diatur lebih lanjut dalam peraturan ini, peraturan ini. Nah, memang undang-undang ini merupakan suatu hal yang krusial lah. Jadi itu pertama, makanya fungsi judicial review itu memang sangat penting di Indonesia. Misalnya Perpu, PP, Perpres itu kan merupakan turunan dari undang-undang. Nah, em, jadi kita harus tahu juga bahwasannya memang hukum itu di Indonesia itu harus mengacu kepada norma juga yang norma-norma yang lebih tinggi, contohnya Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi. Maka undang-undang tersebut, Undang-Undang Dasar itu menjadi suatu acuan dan juga rujukan gitu bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Untuk di mana hal ini juga untuk menjaga konsistensi konsistensi hukum lah supaya hukum juga nggak timpang tindih di Indonesia ini. Oleh karenanya memang mengajukan judicial review atau uji materi undang-undang ke MK ini butuh suatunya kayak perencanaan yang matang, pengetahuan hukum yang mendalam, dan juga strategi argumentasi yang tepat. Makanya kemarin saya selalu bilang perlu kuasa hukum atau orang yang lebih paham mengenai hukum untuk mengajukan judicial review di sini. Nah, proses ini tentunya memang sangat teknis dan memakan waktu, cukuplah memakan waktu. Jadi ada beberapa kiat dan tips. Yang pertama ini dari saya, pertama mungkin Ibu Bapak di sini bisa pahami dulu dasar konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang akan diuji. Pertama, pelajari isinya, isi undang-undang dasar karena itu sebagai batu ujinya ya. Nah, dasar utama memang dari judicial review itu kan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 kan. Nah, jadi Ibu Bapak di sini harus pahami pasal-pasal yang menjamin hak-hak konstitusional dan prinsip dasar yang dilindungi oleh konstitusi. Ini yang menjadi landasan bagi argumen Bapak Ibu bahwa ketentuan dalam undang-undang yang sedang diuji itu melanggar Undang-Undang Dasar sebagai batu ujinya. Nah, yang kedua, analisa juga undang-undang yang relevan itu apa? Undang-undang yang bakal Bapak Ibu ujikan di sini pelajari dan pahami dengan teliti undang-undang yang akan diuji, terutama pasal-pasal yang memang dianggap melanggar Undang-Undang Dasar. Dan kiat dan tips yang kedua, bisa susun argumentasi konstitusional yang kuat. Pertama, dengan cara tentukan fokus argumennya dulu. Jangan membuat argumen yang terlalu luas atau umum. Fokuskan pada alasan-alasan spesifik yang menjelaskan mengapa ketentuan undang-undang yang diuji itu melanggar hak konstitusional tersebut. Misalnya jika aturan tersebut dirasa melanggar hak konstitusional kita, Ibu Bapak di sini bisa pakai pasal 28D atau enggak pasal 28I tentang hak kesetaraan atau enggak hak non diskriminasi. Jadi dikaitkan juga dengan hak apa yang kita rasakan dilanggar gitu. Nah, kita cari di Undang-Undang Dasar apakah memang cocok, baru nanti dianalisis lagi lebih tajam mengenai bunyi dari Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, yang kedua, dari susunan argumentasi ini Bapak Ibu harus buat argumentasi yang tentunya sistematis, yang enak dibaca juga gitu. Yang ketiga, siapkan bukti dan data pendukung dalam permohonan. Ini bisa data empiris, bisa contoh kasus nyata. Data empiris itu apa? Nah, data empiris ini data em- eh, data atau fakta-fakta yang mendukung argumen Bapak Ibu bisa sangat tentunya yang sangat membantu dan menguatkan posisi Ibu Bapak ini. Misalnya jika undang-undang tertentu terbukti merugikan kelompok masyarakat,
Jadi bisa ibu bapak ini ambil data statistik atau enggak laporan riset dari riset dari misalnya LBH atau enggak dari suatu komunitas yang memang terpercaya ya informasinya itu data empiris namanya. Sedangkan contoh kasus nyata seperti yang tadi saya masukin kasusnya Jessica Wongso atau enggak ya pokoknya sejenis kasus-kasus yang udah ada lah sebelumnya gitu. Nah, yang keempat ini bisa libatkan juga tadi pendapat ahli sebagai penunjang. Nah, masih tentang kiat dan tips. Di sini kiat dan tips yang berikutnya yang kelima ya tadi. Tadi udah empat, sekarang yang kelima. Nah, susun permohonan sesuai dengan format. Ini bukan hanya legal opinion, bukan hanya karya tulis, pokoknya semua hal mengenai pemberkasan itu harus disusun sesuai dengan format. Yang pertama di sini untuk judicial review mungkin saya bisa tambahkan ikutin pedoman penyusunan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi itu kan memiliki pedoman yang ketat kan tentang tata cara penyusunan permohonan. Ikutin panduannya dengan saksama agar tidak ada atau agar tidak memunculkan suatu kesalahan prosedur lah yang mengakibatkan penolakan penolakan permohonan ibu bapak di sini. Kemudian terstruktur juga pakai kalimat yang efektif, langsung ke inti masalah, terus gimana cara ibu bapak susun argumentasi yang terorganisir dan sebagainya. Persiapkan eh, strategi dan diri untuk sidang pengujian. Ini biasa ya untuk strategi pada saat sidang pengujian paling latih penyampaian permohonan di sidang bagaimana bisa bisa ibu bapak nonton YouTube di YouTube kan YouTube Mahkamah Konstitusi itu sangat banyak videonya di share kemudian pahami juga permohonan yang akan diujikan karena nggak menutup kemungkinan dan memang sudah sewajarnya pada saat sidang pertama itu, sidang pemeriksaan, pastinya hakim nanya-nanya dulu nih, nanya-nanya mengenai berkas yang udah kita susun. Nah, itulah mengapa kita harus paham permohonan yang diujikan itu apa. Meskipun ibu bapak di sini pakai kuasa hukum, tapi pemohon juga kadang berbicara juga kalau memang ditanya hakim gitu. Tapi di sini ya kalau misalnya menggunakan kuasa hukum, setahu saya ini, eh, oh saya nggak pernah sih pemohon yang nggak hadir. Biasanya pemohon dan kuasa hukum pasti hadir. Gitu. Kemudian yang selanjutnya eh, belum tips and triknya bisa minta bantuan hukum juga. Dan juga yang terakhir perhatikan presiden putusan MK sebelumnya. Udah, next. Oke, di sini sekian dari saya. Mungkin saya tutup presentasi diskusi apa penjelasan kali ini dengan ada kutipan dari Saldi Isra yaitu Hakim Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi. Artinya mereka harus memastikan bahwa setiap undang-undang yang ada harus sesuai dengan konstitusi dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Saldi Isra. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya atau kita mau berdiskusi, dipersilakan. Terima kasih untuk materinya, Ibu Gracia. Untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung raise hand dan bisa langsung dilontarkan pertanyaannya kepada fasilitator. Bertanya Kak. Terus
Silakan Pak Fajar, Ya Kak, kedengaran suaranya Kak? terdengar Bapak. Oh ya, izin Kak, baik Pak. Kak, saya Fajar, ingin bertanya tentang teknis eh, perihal legal standing Kak. Jadi kan tadi Bapak Kakak sampaikan ada penghentian antara pemohon di mana subjeknya kan dari apa tadi ya, masyarakat, kemudian berganti menjadi advokat. Apakah di tahapan itu tidak termasalahkan sama apa namanya hakim atau dalam artian tahapan itu masuk dalam pokok perkara atau masih dalam pendaftaran Kak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemudian persoalan kita meminta saksi ahli. Bagaimana permintaan itu? Apakah teknisnya itu kita bersurat kepada saksi ahli yang kita mintai untuk menjadi ahli nanti di pemeriksaan atau dalam artian kita via apa namanya email atau WhatsApp Kak? Seperti apa Kak teknisnya? Mungkin Kak sementara itu loh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Ibu Gracia, silakan dijawab Ibu untuk dua pertanyaan. Eh, Sorry, tadi ini putus-putusnya di saya aja atau bagaimana ya, Kak? Mengenai saksi. Di saya terdengar, cuman memang tidak terlalu besar sih suaranya. Pada intinya apa? Mungkin untuk Mas Fajar, Ya, Mas halo, halo Kak. Fajar, Jadi untuk boleh saksi diulangi Mas, saksi ahli izin. Kak, saksi ahli. Untuk saksi ahli, kenapa, Mas? Ya, jadi permintaannya itu gimana Kak teknisnya? Apakah kita Oh, bersurat menghubungi saksi kepada ahli iya menghubungi saksi ahli itu kita bersurat jika atau diperlukan oleh prinsipal atau ya pemohon. prinsipal ini kita bersurat ke mereka atau teknisnya seperti apa Kak? Permintaan untuk menghadirkan Ya, saksi ahli saksi ya ahli. Mas. Iya, iya, iya. Siap. Di Oh, ahli-ahli. baik Ibu. Jadi bagaimana tata cara jika dalam suatu kasus itu ingin menghadirkan saksi ahli, gitu. Menghadirkan ahli, bukan saksi ahli. Ahli, ahli. Ya, alat ahli. Oh ya. Mm-mm. Untuk menyerahkan ahli sendiri, sebelumnya saya kalau untuk judicial review itu saya belum pernah ya pakai ahli kemarin 3 kali judicial review. Tapi nanti setahu saya itu Pak Fajar untuk pemberitahuan kepada untuk mengajukan ahli itu perlu adanya pemberitahuan ke Mahkamah Konstitusi. Nah nanti Pak Fajar sendiri bisa beritahu ke Mahkamah bahwa akan menghadirkan ahli. Jadi informasi atau surat pendukung mengenai ahli, identitas ahlinya itu harus memang disampaikan kepada mahkamah. Caranya bagaimana? Itu bisa langsung disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, kemudian Dalam pers- cantumkan juga, iya Pak. Kemudian saya lanjutkan, bisa juga kita cantumin juga alasan mengapa keterangan ahli tersebut diperlukan, serta memang bagaimana relevansi dan keterangannya terhadap perkara. Tapi kalau untuk pengajuan lebih lengkapnya, mohon maaf itu saya kurang tahu. Nanti, tapi tetap harus ya diberitahukan kepada Mahkamah Konstitusi. Nanti detailnya, Bapak mungkin pada saat pengajuan permohonan itu, Bapak bisa langsung tanya ke Mahkamah Konstitusi bagaimana dan rincinya itu berkas-berkas apa aja yang memang harus untuk kita mau menyertakan ahli dalam judicial review kita sih Pak itu. ya, ya. Halo, bisa menambahkan ya? Saya mau menanggapi pertanyaan eh, tentang teknis untuk permohonan mengajukan ahli. Seperti yang pengalaman yang pernah saya eh, lakukan sebelumnya, biasanya eh, pemohon atau advokat itu mengajukan surat permohonan ke misalnya ke ahli, entah itu Universitas Indonesia, Gajah Mada atau manapun, kita bersurat. Setelah bersurat, nanti sekretariat di universitas itu akan mendisposisi. Setelah didisposisi itu, kemudian eh, kampus akan apa nih, Ya, memberikan beberapa pilihan. Ada beberapa ahli-ahli, misalnya ahli pidana atau ahli tata usaha negara, ada nama-namanya. Kita mau pilih yang mana. Setelah kita eh, memilih salah satu nama yang ditawarkan oleh kampus, biasanya terus kampus membuatkan surat
tugas kepada ahli tersebut. Kemudian surat tugas tersebut pihak sekretariat kampus memberikan kepada kita. Seperti itu. Dan apa nih lengkap dengan jadwal sidangnya. Terima kasih, itu saja tanggapan sedikit dari saya. Makasih Mbak Wulan. Makasih Kak, jelaskan jelas. Dengar. Satu pertanyaan belum belum dijawab ya, Bu. Mengenai apa Pak? Satu lagi. Terkait ada pergantian prinsipal dari orang Iya biasa tadi Pak, iya macam iya. diganti pengajar advokat. Itu pada tahap persidangan apa? Apakah sidang pertama atau gimana misalnya? Oh, yang tadi itu ya, mengenai Ya, yang tadi saya bahas ya Pak. ya, tahap Ya, persidangan. ya itu pada saat sidang pemeriksaan, sidang pertama. Jadi pada sidang pertama itu semua bagian dari berkas kita itu diteliti sama ketiga hakim. Nah, termasuk tadi penggantian pemohon tersebut itu juga disampaikan sama hakim pada saat sidang pertama, sidang pemeriksaannya. Nah, nanti pada saat sidang keduanya lagi, yaitu perbaikan permohonan, kita sudah mengganti pemohon kita waktu itu dan juga memperbaiki masukan-masukan lainnya dari hakim gitu Pak. Sebenarnya kalau untuk itu memang tadi saya sampaikan itu nggak bukan suatu kewajiban mengenai kita mau perbaiki atau enggaknya. Cuma kan nanti ke depannya pemohon di hasil apa permohonan kita itu gampang ditolak sama hakim kalau memang legal standingnya nggak kuat, posisinya nggak kuat gitu Pak. Makanya waktu itu kita langsung ganti sesuai dengan masukan hakim. Tanya Bu, Iya, ter silakan Pak. ya terkait pertanyaan tadi itu maksudnya kan semula kan pemohon kan orang biasa kan begitu. Ada masyarakat umum kasarnya, bukan advokat atau maaf permisi mungkin bukan tidak mengerti hukum ya. Kemudian hakim menyarankan supaya pemohon itu seorang advokat kan begitu. Jadi urgensinya itu apa? Apakah untuk menekankan tentang legalitas apa legal standing pemohon dalam hal ini hak konstitusional yang dianggap dirugikan karena satu undang-undang itu atau gimana tadi urgensinya pergantian itu dari prinsip Iya. biasa dari prinsip apa pemohon seorang advokat. Terima kasih. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi kan tadi kan dari pemohon biasa yang saya juga lupa ini pekerjaannya apa sebelumnya bukan tentunya bukan seorang advokat. Nah, jadi di sini diminta diganti menjadi seorang advokat itu karena dalam posita itu dalam posita kita berdalilkan eh, bahwasannya memang apa yang kita dalilkan itu terhadap seseorang terdakwa yang memang mau dijatuhi hukuman mati dan dia merasa nggak adil karena karena pada saat persidangan juga motif itu nggak dibuktikan. Nah, di mana si terdakwa ini ceritanya ini punya kuasa hukum, kuasa hukumnya ya pasti advokat dong. Nah, jadinya kita berdalilkan di sini advokat yang mempunyai klien, di mana kliennya ini mau diputus dengan hukuman mati, sedangkan pada saat persidangan pembuktian motif itu nggak ada. Nah, jadinya advokat merasa bahwasannya justru hak kliennya ini merasa dirugikan, Pak, gitu. Jadi pada saat itu hakim juga meminta kalau gitu pemohonnya jangan orang biasa, pemohonnya harus advokat juga yang tentunya kalau perlu punya kasus yang sama seperti ini gitu. Ya, maksudnya anu Bu, permisi, maksudnya itu apa untuk menekankan supaya menguraikannya itu tepat gitu ya. Maksudnya cara penguraian apa kerugian hak konstitusionalnya itu tepat karena berprofesi sebagai advokat ya, sehingga disarankan agar pemohonnya itu sebaiknya seorang advokat gitu ya Bu. Iya, benar Pak. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan kurang lebih begitu. Nah, di situ mungkin lebih rincinya lagi di legal standingnya tadi saya ada Jelaskan. sebutin beberapa legal standingnya buat memperkuat juga. Gitu. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Pak Amatus. Satu lagi Kak,
Tes. Kalau Pak, suara tidak. Iya, iya Pak Iya, Fajar. Bapak Oh ya, sudah terdengar, Pak. ya, jadi yang perihal tadi itu Pak, Kak, saya lanjutkan. Terus kemudian hasil putusannya bagaimana Kak? Apakah diterima atau ditolak? Dari berbagai macam pertimbangan hakim perihal kasus tadi itu yang kakak dampingi atau yang kakak mohonkan seperti apa? Yang ada pergantian tadi ya Mas, yang ada pergantian dari orang Iya, awam atlet. penasaran. Kami Putus. penasaran terkait hasil. Iya, apakah ditolak kemudian apa alasannya? Apakah diterima kemudian apa alasannya gitu? Ya, mungkin sudah diputus. Iya, kayaknya sudah. Oke, untuk ini sementara ini putusan sebentar. Nanti Bapak bisa cek sendiri lebih lengkapnya, Pak. Ini putusannya nomor Nomornya nomor perkara itu ada di website MK. Itu dengan nomor perkara bisa dicatat Pak, 1 garing PUU garing XXII garing 2024 tentang pengujian material Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Langsung keluar kok itu. Nanti Bapak bisa lihat sendiri. Bu, permisi, pasal berapa tadi Bu yang diuji? Pasal 340 atau pasal 338? 340. 340 ya. Ya, itu nanti diketik aja nomor perkara yang tadi disampaikan, itu nanti lengkap di situ sampai tracking-trackingnya juga ada. Terima Iya, kasih. itu kan MK ini persidangannya bersifat terbuka untuk umum kan, jadi langsung di websitenya ada, langsung di YouTube-nya juga ada. Itu makanya gampang buat mempelajari bagaimana susunan berkas judicial review ini. Hanya bagaimana kita membentuk argumen kita, bagaimana kita membentuk legal standing yang lebih dalam, itu yang cukup sulit. Gitu. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Untuk peserta yang lain, apakah ada yang masih ingin bertanya pada fasilitator? Bu, tanya Bu. Silakan Bapak. Ya, di undang-undang seperti di penjelasan juga tadi menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan PUU ke MK. Salah satunya adalah kelompok masyarakat adat. Ya, jadi yang saya tahu kelompok masyarakat adat itu kan persekutuan masyarakat yang mungkin bahkan tidak ada legalitasnya kan begitu. Artinya bukan badan hukum atau bukan LSM kan gitu. Artinya mungkin di seluruh Indonesia ini ada kelompok masyarakat adat. Cuma yang saya rasa samar itu bahwa eh, bagaimana di depan hukum dalam hal ini di sidang MK untuk menunjukkan diri mereka itu adalah kelompok masyarakat hukum adat. Sementara real di masyarakat itu kan bukan badan hukum, bahkan bentuk formalnya tidak ada. Misalnya di Papua misalnya ya, jadi katakan kelompok masyarakat adat apa macam-macam lah kan gitu. Tetapi untuk menunjukkan legal standing mereka itu bukti formilnya bagaimana dalam persidangan untuk membuktikan bahwa mereka ini punya legal standing kan gitu untuk mengajukan. Kecuali kalau misalnya badan hukum resmi ya jelas legalitasnya ada. Nah, ini kan kelompok masyarakat hukum adat, artinya masyarakat banyak, luas, mungkin satu wilayah tertentu ya kasarnya. Bagaimana membuktikannya bahwa mereka itu punya legal standing? Artinya mereka itu dapat disebut sebagai salah satu pihak yang boleh mengajukan uji eh, pengujian terhadap undang-undang tertentu. Terima kasih, Bu. Oke, saya langsung jawab aja Pak ya.
Nah, kalau dari saya sendiri itu kan eh, masyarakat hukum adat ini mengenai lebih Betul. ya kita nggak kemana-mana nih ya Pak. Jadi lebih mengenai legal standingnya ya. Ya, ya, ya. Oke, legal standingnya kalau menurut saya itu dari Undang-Undang Dasar aja udah ada itu. Gak salah saya coba nanti Bapak lihat pasal 28I ayat 3 itu kan tentang identitas budaya dan hak masyarakat tradisional itu harus dihormati pada intinya. Ya. Juga Arti, ya, ya. iya, Terus, iya dan juga ada juga nih pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Itu gak salah pada intinya memang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, dua dasar itu yang Bapak bisa masukin dalam legal standing. Nah, di sini memang saya paham agak agak susah ya sedikit ya terutama mengenai tadi apa yang Bapak tanyakan nanti contoh contohnya aja selain kita bisa masukin tadi dua pasal Undang-Undang Dasar itu. Nah, kita pernah ketemu, gak salah saya tuh ada satu kasus yang memang judicial review itu tentang Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, itu dianggapnya melanggar hak atas tanah adat dan lingkungan hidup. Cuma saya sedikit lupa ingat, ini pemohonnya masyarakat adat atau apa, tapi salah satu argumennya begitu Pak di situ. Nanti boleh searching juga itu bagaimana mereka membentuk legal standingnya, tapi legal standing yang tadi udah termaktub dalam Undang-Undang Dasar yang tadi saya sebutin itu, Pak. Nanti ke depannya mungkin kalau memang buat memperkuat legal standing pemohon itu yaitu pemohon masyarakat adat itu, nah bisa siapin kayak tadi tips and trick beberapa, siapin dokumen-dokumennya lengkap gimana eh, bukti keberadaan komunitas adat misalnya dari sejarahnya atau enggak dari keputusan pemerintah kalau memang ada dokumen terkait memang peta wilayah adatnya di mana, peraturan daerahnya kalau ada juga boleh atau enggak putusan pengadilan yang mengakui hak adat itu juga bisa dimasukkan sebagai jurisprudensinya lah secara yuridisnya itu gimana. Nah, terus agak cukup sulit sih memang. Kalau bisa sih ada kuasa hukum ya atau enggak ada advokat yang LBH lah, LBH yang bantuin masyarakat adat ini gitu Pak dari saya sendiri. ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Pak Amatus. Terima kasih Pak Amatus untuk pertanyaannya. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan baik materi hari ini atau mungkin materi kemarin-kemarin ya Bapak Ibu, apabila masih ada yang mengganjal, boleh ditanyakan. Baik, saya tanya terakhir kali ya untuk malam ini, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Jelas Kak, sementara. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Untuk Ada Ibu pertanyaan, Bu. Grace, Ada pertanyaan, Bu. Bu, kalau bisa filenya itu dikasih PPT, Bu. Kalau di YouTube kan nggak bisa kita pelajari itu. Jadi kalau bisa filenya dalam bentuk PPT gitu, baik nanti kan eh, yang di YouTube. untuk file coba saya confirm dan tanyakan ke panitia ya Pak Amatus. Ya, jadi kan nggak bisa dibaca itu kalau. Ya, Terima ya, kasih. ya sama-sama Bapak. Boleh nanti PPT dan juga beberapa file dari judicial review saya nanti saya serahkan ke panitia ya. Buat nanti panitia langsung share ke grup aja buat pengetahuan tambahan juga buat Bapak Ibu dalam ngedraft. Baik, Ya, Bu. Termasuk literatur ya, Bu. baik Bu. Literatur. Bu, noted nanti saya sampaikan ke panitia ya Terima kasih, Bu. Ibu. Untuk Ibu Gracia, apakah ada hal yang masih ingin ditambahkan ataupun disampaikan terkait dengan materi malam hari ini, Bu? Dari saya sudah cukup. Baik, terima kasih. Eh,
karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 20.28 ya WIB. Karena saya di Wita, jadi di tempat saya sudah 21.27. Nah, mungkin untuk kelas hari ini bisa kita akhiri. Sampai bertemu lagi. Kita masih ada satu sesi kelas lagi ya Bapak Ibu di besok hari Sabtu dan nanti untuk di hari Minggu itu akan ada post test gitu. Sekian mungkin untuk malam hari ini. Apabila sudah cukup dan tidak ada yang ingin disampaikan dari peserta dan fasilitator, saya akhiri kelasnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan sampai jumpa di kelas besok. Terima kasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Gracia. Terima kasih semuanya.